Bilangnya pesulap merah kan cuma pesulap, taunya trik-trik doang. Nah, di sini gue bawa sertifikasi gue di dunia supranatural nih, atau di dunia metafisik. Jadi pengetahuan gue di bidang supranatural, metafisik, energi bisa dipertanggungjawabkan. Ini saya buka ya sekalian ya. Iya kan, Sertifikat yang selama ini dia bawa-bawa itu sebenarnya tidak terdaftar karena dia beli dari orang yang katanya murid saya. Yang katanya dari salah satu lembaga IBH lah ya saya sebut, mau sertifikat Reiki apa dan lain-lain. Ini sebenarnya nggak ada. Oke, jadi Dan saat itu dia udah nyadari itu ya, kemudian dia ngadep saya dan dia minta diterbitkan sertifikat yang beneran dari saya. Kak Ferdian sendiri udah ngomong bahwa memang nama kamu ada di IBH itu dan ya, memang nyatanya memang ada nama asli kamu. iya, tanpa Ferdian ngomong pun ya masyarakat juga bisa ngecek itu dari tahun 2012. Ada, memang ada. Cuma kan aneh kan, terbukti kan fitnah-fitnahannya kan. Katanya nggak ada, nama aslinya juga nggak ada, nama Marcel Radival nggak ada. Ya lagi-lagi fitnahan kan. Mereka kayak gitu emang buat nyari panggung doang. sempat Bang Ferdian bilang katanya Bang Marcel ditegur juga ya perihal penggunaan nama panggung di sertifikat. Apa? Oh iya, bukan ditegur, kayak ditanya doang sih. Sel, nama sertifikat siapa gitu? Kok Marcel Radival nggak ada? Iya, nama asli gitu pakainya. Oh ya udah gitu kan. Gitu doang. Berarti memang maksudnya tujuan untuk membuat sertifikat yang nama panggung itu apa Bang Marcel sebenarnya? Untuk dibawa-bawa. Oh, untuk dibawa. Untuk dibawa daminya gitu, untuk dibawa karena saya khawatir yang aslinya itu rusak. Dan juga nama asli saya kan privacy tadinya kan, privacy. Nah maka dari itu saya nggak tunjukkan yang aslinya, saya damiin pakai nama panggung gitu. Sertifikasi ini saya melihat apa ya, Marcel ini akhirnya seperti orang yang malu-malu gitu ya. Mungkin Marcel ini agak-agak sedikit malu-malu, mungkin nggak berani berstatement dan juga sebagainya. Bahwasanya yang disampaikan oleh Marcel ini selama ini kan adalah sertifikat tersebut adalah asli. Sedangkan banyak video ataupun ada video yang beredar juga bahwasanya dari salah satu pejabat yang ada di organisasi tersebut menyampaikan bahwasanya Marcel telah menerima sebuah teguran. Artinya teguran atas sertifikat yang diduplikasi dengan menggunakan nama yang bukan sebenarnya, yaitu dengan menggunakan nama panggung. Ini kan sebenarnya bukan, jadinya apa ya? Ya lucu lah, artinya dia bilang itu asli. Kemudian dari pihak lembaga juga sudah melakukan peneguran terhadap yang bersangkutan karena video tersebut ataupun di dalam video tersebut gitu ya, sertifikatnya itu diubah, diduplikasi. Ini kan lucu nih gitu, harusnya Marcel juga bisa menyampaikan itu gitu loh. Nah, dalam hukum, saat sesuatu itu tujuannya adalah jahat, maka saya pikir ini akan sulit untuk dikabulkan atau akhirnya benar-benar lakukan penyelidikan. Kenapa seperti itu? Karena saat melakukan accusation ini tadi atau penuduhan, si penuduh tidak melakukan sebuah investigasi yang tepat atau mengumpulkan data yang memang akurat. Mereka menduga bahwa pesulap merah ini menampilkan sebuah sertifikat yang palsu. Mengapa? Karena merubah namanya. Nama asli Marcel Radival terus kemudian ditutup menggunakan nama Marcel Radival. Dan apakah ini termasuk sebuah tindak kejahatan? Ya, itu akan termasuk tindak kejahatan jika ternyata dokumen aslinya yang dipalsukan. Tapi, jika ternyata ini hanya ditutupi atau dalam kondisi digital ditutupi dengan sebuah nama yang lain dengan tujuan, kembali lagi intentionalnya ini apa? Untuk melindungi identitas dari orang ini tadi. Maka saya pikir ini tidak jadi soal. Maka kita kembalikan lagi, artinya orang yang melaporkan ini memiliki sebuah niat yang bisa jadi ini niat yang jahat. Dan jika memang itu yang terjadi, maka saya duga ini sebenarnya adalah orang-orang yang iri. Dan mereka ini kalau tidak terhasut, sehingga mereka berusaha untuk mempengaruhi lebih banyak orang lagi untuk mengikuti pola pikir mereka. Nah, ini adalah satu hal yang saya pikir kurang etis dan sebaiknya tidak dilakukan, terutama oleh orang-orang yang sebenarnya mengerti tentang hukum. Apakah ini masih akan banyak lagi? Saya pikir ya, masih akan banyak lagi hal seperti ini. Dan ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Tapi
Ironisnya, hal tersebut hanya akan membuat nama pesulap merah ini akan semakin berkibar dan orang-orang ini malah akan terlibat dalam masalah. Jadi setelah kita dalami gitu ya, ada unsur kemungkinan besar adalah memang sudah direncanakan gitu ya. Itu ada satu orang menjanjikan bahwa dia mengatakan kepada kita ya Mbak ya, Iya. bahwa dia punya bukti rekaman yang berdurasi 2 jam, yang itu intinya isi obrolan antara si A sama si B lah ya kita bilang ya. Nah, yang mengkonsep awalnya ini semua ya semacam kayak kalau bahasa dia dagelan. Ya buktiin aja kalau emang itu settingan. Nih kalau terbukti itu settingan, yang bilang itu settingan, gue beliin apapun yang dia mau deh. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, kalau dia berhasil buktiin itu settingan, gue beliin apapun yang dia mau. Buktiin aja, karena itu kan fitnah lagi-lagi kan. Lagi-lagi nyari panggung, fitnah, aduh. Yang saya sinyalir, jadi dari suara rekaman tersebut nih nanti teman-teman akan mulai tahu lah arahnya kemana dari orang tersebut. Kemungkinan besar dia ingin mencari keuntungan dari kedua belah pihak. Makanya rekaman ini tidak mau diserahkan kepada kita, gitu loh, untuk kita hadirkan di sini, ya kan? Karena di situ ada kata-kata rekaman tersebut akan ditukar dengan mobil, gitu. Iya, tapi ujung-ujungnya saya yang difitnah seakan-akan saya terima duit ya dari Gus Samsudin. Padahal waktu itu kita ke sana karena dijanjiin kalau umpamanya rekamannya kalau saya ke Blitar, rekamannya diserahin ke kita. Tapi ternyata enggak. Menurut saya dia mengatakan bahwasanya hal tersebut minta dibuktikan gitu. Tapi yang dibuktikan itu apa? Karena kan yang saya sampaikan di publik itu, di media beberapa waktu lalu berserta dengan Bang Awa itu adalah bukan terkait banyaknya settingan dan juga sebagainya. Artinya settingan dalam hal ini kan banyak poin yang saya sampaikan di situ. Yang pertama dari masalah sertifikasi begitu kan. Bagi saya kan itu nama saya juga, kecuali saya buat sertifikat itu buat nama orang lain, itu pemalsuan baru. Ini kan buat saya juga. Marcel Redival saya, nama asli saya gitu. Dan katanya sertifikatnya beli, tunjukin bukti saya beli, boro-boro saya beli. Duit aja buat ikut pelatihan nggak ada. Makanya saya ikut-ikut ngekrung, kenal sama teman saya, ikut pelatihan dia, saya dikasih sertifikasi IBH setelah dites sama dia. Tapi nggak apa-apa sih kalau mungkin menurut saya Marcel ini mau menunjukkan sebuah kedunguan gitu kan, secara publik gitu ya. Artinya ya biar aja yang menilai publik sendiri gitu. Publik di sini kan bukan netizen aja. Netizen di sini kan pastinya biarin aja orang mengira saya pansos, dan juga Marcel juga menganggap saya orang pengangguran. Tapi kenapa orang pengangguran seperti saya ini justru malah membuat Marcel sendiri menjadi blunder gitu. Dia semakin memperlihatkan hal-hal yang menurut saya seharusnya ya sangat saya sayangkan begitu. Kenapa ada duplikasi dan juga sebagainya. Ya sudahlah gitu, biarkan saja kalau menurut saya gitu. Dan yang kedua juga hal tersebut terkait masalah postingan yang disampaikan pemberitaan gitu kan di salah satu media online bahwasanya Marcel ini membuat pernyataan ataupun statement di publik terkait tentang arena pertandingan antara Gus Samsudin, arena pembuktian antara Gus Samsudin dengan pihak Marcel sendiri. Tapi pada faktanya juga tidak ditanggapi kan oleh Marcel. Artinya ya kenapa? Ya harusnya kamu klarifikasi lah gitu. Jangan sampai dia katanya kamu benar gitu kan, ternyata juga ada pembantahan dari pihak Polda Jatim, ternyata tidak ada arena-arena pembuktian dan juga sebagainya. Ini perlu kamu klarifikasi juga. Jadi settingan di sini itu disinyalir itu kan banyak, segi-segi apa aja gitu settingan. Tidak harus bicara tentang konten yang mungkin kebablasan bersama dengan Gus Samsudin begitu sih. Itu pelintiran artikel berita itu. Saya kan bilang Polda Jatim tadinya sebelum Mas Udin mau ngelapor, ya kan? Polda Jatim bilang udah daripada buat laporan pembuktian aja. Nanti yang ininya loh yang penyidiknya bukan Polda Jatim, penyidiknya itu bilang pembuktian aja nanti saya sediain di sini deh. Nih saya ketemuin sama Mas Marcel. Dianya nggak mau Mas Udin, akhirnya tetap pengen laporan gitu, bukan Polda Jatim udah menyiapkan. Itu pelintiran berita tuh. Coba cari deh omongan saya yang bilang Polda Jatim sudah menyiapkan, nggak ada.
Jadi Polda Jatim itu ingin mengadakan arena pembuktian ketika Mas Udin mau membuat laporan. Daripada lu buat laporan, lu bikinin arena nih sini, lu nanti panggil media-media nih, daripada panjang kasusnya. Mas Udin nggak mau, akhirnya bikin laporan, jadi nggak jadi dibuatin itu gitu. Pengen jadi pihak penengah maksudnya. Iya betul, Polda Jatim bukannya udah ini kan pelintiran berita. Polda Jatim juga WhatsApp saya loh, Mas Marcel bener ngomong kayak gini. Pas saya baca artikelnya, wah kampret bener. Gak ada, padahal saya ngomong itu judulnya doang. Pas isinya tuh beda lagi. Jadi judulnya doang tuh, judul berita. Di screenshot kan kacau ya. Oke. Nah, ini kan juga Marcel sempat menyinggung bahwasanya di statusnya dia ya. Ini kan memang bahasanya juga memang hanya merujuk ke 2 pengangguran gitu. Cuman maksudnya mungkin yang saya tanyakan adalah dia hingga sampai berani menjamin atau mungkin bukan menjamin ya, ini menghadiahkan. Kalau benar ini adalah settingan, saya beliin rumah isinya rumah plus isinya plus mobil yang diinginkan dan saya tutup channel. Seperti apa Mbak Garing menanggapinya? Kalau saya lucu aja. Rumah isinya itu ya kriteria kayak gimana? Rumah semut juga. Rumah semut ya kan. Kalau dikasih roti tawar udah ada isinya, Bos. Ini rumah apa gitu loh. Mobil apa? Tamiya juga bisa kategori mobil, tapi mobil mainan ya kan. Terserah spekulasi dia kan juga punya hak prerogatif, silakan menyampaikan gitu. Kalau saya sih melihat intinya janganlah, tolonglah Marcel, janganlah kamu menunjukkan sebuah berita ataupun kedunguan yang semakin kesini akhirnya menjadi blunder gitu. Klarifikasi yang mungkin kamu bilang itu sebuah klarifikasi, tapi nyatanya ketika diklarifikasi dari pihak yang bersangkutan juga beda dengan statement yang disampaikan oleh Marcel gitu. Ya buktiin aja kalau emang itu settingan. Nih kalau terbukti itu settingan, yang bilang itu settingan, gue beliin apapun yang dia mau deh. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, kalau dia berhasil buktiin itu settingan, gue beliin apapun yang dia mau. Buktiin aja, karena itu kan fitnah lagi-lagi kan. Untuk pesulap merah, saya memiliki pesan bahwa kurangi untuk melakukan wawancara. Karena dalam wawancara sangat bisa berpotensi oknum wartawan ini akan berusaha untuk memancing dengan pertanyaan yang mungkin tidak siap untuk dijawab. Atau jikalaupun dijawab, bisa saja komposisi kata dan kalimat dalam jawabannya ini sangat bisa dan berpotensi untuk dipotong dan di-reframe untuk diartikan berbeda, sehingga akan menimbulkan sebuah apatisme di mata segelintir masyarakat. Dan dari sinilah sebenarnya permasalahan itu timbul. Dan pesan lagi untuk pesulap merah bahwa sepertinya masih banyak orang yang menunggu pesulap merah ini tergelincir, salah mengatakan atau salah merangkai sebuah kata atau kalimat yang bisa mereka pergunakan ini tadi. Dan saat itu terjadi, orang-orang ini tidak memiliki tujuan apapun selain ingin memuaskan dirinya karena sudah muncul ketidaksukaan pribadi.